tengah pandemi ini, tentunya kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan seperti selalu mengenakan masker, selalu mencuci tangan dengan air dan sabun, serta tetap menjaga jarak. Tetap waspada dan percaya pandemi ini akan segera berakhir. Tuhan Yesus memberkati. Kegiatan gereja di tengah minggu diliburkan. Ibadah tutup tahun akan diadakan pada hari Jumat 31 Desember 2021 pukul 18 WIB. Khusus ibadah tutup tahun akan dibuka pendaftaran kembali pada hari ini dan ditutup pada hari Selasa 28 Desember 2021 pukul 12 siang. Persembahan syukur dapat mulai diberikan pada saat ibadah tutup tahun sampai pada bulan Januari 2022. Persembahan ini diberikan sebagai ungkapan rasa syukur kita untuk penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2021. Persembahan ini akan dialokasikan untuk pembelian gitar bass dan biaya renovasi gereja. Kami mengucapkan selamat Hari Natal 2021 kepada seluruh jemaat GB Ebenezer. Kiranya Tuhan selalu melindungi dan menyertai kita semua. Mari kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang paling dahsyat terbaik untuk Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Raja di atas segala raja. Kau Raja damai. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang. Kau penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia.
Juru Selamat dunia. Mari kita bersama-sama ucapkan syukur kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Seorang anak telah lahir ke dunia. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Terima kasih Tuhan. Lambang pemerintahan di atas bahunya. di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang. Sama-sama kita katakan, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Engkau Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Raja damai. Raja damai. Mari kita sambut Tuhan kita. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Engkau juru selamat kami Tuhan Yesus. Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Kau Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Yes Tuhan, Engkau Raja damai. Raja damai. Mari kita sama-sama sambut Tuhan kita. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat. Mari Bapak Ibu Saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama katakan, penasehat ajaib, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, oh Bapa yang Bapa kekal, yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. katakan, kita sambut Tuhan kita. Sambutlah Dia, Juru Selamat dunia. Sekali lagi mari kita sambut Tuhan kita. Sambut
tempat ini. Sungguh kami nyatakan Engkau Allah yang mulia Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang kudus Tuhan Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Terima kasih. Oh Tuhan. Mari kita sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita berikan penyembahan yang terbaik untuk Dia, Allah Juru Selamat kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Amin. Di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu kami sanjung Tuhan. Amin. Kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di tata suci-Mu kami menyembah. Kau Allahku. Namamu disanjung. Kuasa-Mu nyata sempurna bagi setiap hidup kami Tuhan. Amin. Kau kami puja. Engkau Raja mulia. Sama-sama kita sembah Tuhan Allah kita. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di tahta suci-Mu Tuhan Yesus. Kami angkat tangan kami di tempat ini Tuhan. Kami menyembah Kau Allah kami yang kudus. Nama-Mu disanjung. Kuasa-Mu nyata sempurna. Katakan kami puja. Amin. Engkau Raja mulia. Kau kami puja. Engkau Raja mulia. Katakan sekali lagi, kami puja Engkau Tuhan. Kami puja Engkau Raja mulia. Berikan sorak-sorai tepuk tangan. Kemuliaan yang terbaik untuk Allah kita. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Yes, Engkau Allah yang kudus Tuhan. Engkau satu-satunya Allah bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang spesial, untuk hari yang diberkati ini Tuhan. Kami mengucap syukur 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus lahir. Tuhan Yesus hadir di dunia. Tuhan Yesus hadir menjadi manusia. Dalam kesetiaan-Mu menjadi manusia Tuhan, Engkau rela berkorban bagi setiap kami. Kami mengucap syukur atas karya-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas cinta-Mu Tuhan Yesus. Bila pagi hari ini kami berkumpul bersama memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, kami percaya anugerah-Mu akan dinyatakan di tempat ini. Kuasa-Mu akan diberikan, berkat-Mu akan dilimpahkan bagi setiap kami Tuhan.
Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Engkau yang berdaulat atas setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang percaya dan mengimani boleh katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai, tepuk tangan, kemuliaan yang terbaik sekali lagi untuk nama Tuhan. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memampukan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Raja damai yang besar. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan mati terimanya. Lahir untuk memberi hidup yang abadi, baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus dan ajaib, Kita surga bergema. lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Siap untuk berikan yang terbaik untuk nama Tuhan. Boleh tepuk tangan di atas kepala. Satukanlah kami Tuhan. Amin. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Mari kita bergandeng tangan. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Amin. Dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas Katakan kami. sama-sama. Roh tercurah dari surga. Roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Katakan semua bangsa. Semua bangsa-bangsa yang mengaku bahwa Yesus Tuhan. Angkat tangan kita saudara. Roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Katakan dengan iman. Roh
Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa tak mengaku bahwa Yesus Tuhan. Katakan semua bangsa. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa Kan mengaku bahwa apa? bahwa Yesus Tuhan. Kita semua mengaku bahwa Yesus Tuhan adalah satu-satunya Allah kita. Amin. 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 Bapak Ibu Saudara mungkin yang capek boleh duduk ya. Tapi kalau anak-anak muda ya, yang masih semangat yang mau berikan yang terbaik untuk nama Tuhan, masih kuat berdiri ya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara boleh ikuti saya. Terpujilah Tuhan, Terpuji namanya. mana suaranya? Yesus Allah perkasa. Sekali lagi, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, Terpuji nama Tuhan. terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Mari kita menari buat Tuhan. Engkau sungguh besar bagi kami Tuhan. besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi Dia kita. Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Katakan Yesus Allah perkasa. Allah perkasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Siap-siap terpujilah. Terpujilah Tuhan, terpuji kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus kita Allah yang perkasa. Allah perkasa. Sama-sama. Terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus kita Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Tuhan Allah kita yang perkasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Silahkan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Sudah lumayan panas ya ini ya.
Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sukacita hari ini, amin? Amin. Ada senyumnya? Boleh katakan samping kiri kanannya, kamu tadi luar biasa loh narinya gitu. Kamu tadi luar biasa loh jogetnya gitu ya. Mari kita bersama-sama persiapkan hati kita lebih dalam lagi untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus bukakan hati kita senantiasa untuk mendengar sabda Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Engkau yang layak kami sembah dan layak kami puja. Amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari yang wanita saja katakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Katakan, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yes, selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Mari yang laki-laki, bapak-bapak, tak terselami yes, pikiranmu, tak terukur panjang tak kasih setiamu Tuhan. terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau. Mari kita bersama-sama, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidup. Hanya Engkau Tuhan selama
sembah Tuhan Allah kita. Bapak Ibu Saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara saya undang bangkit berdiri. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Sungguh takkan tergoyahkan Tuhan Yesus. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Kepada hamba-Nya kami persilakan. Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tidak ada yang lain Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau Kami menyembah-Mu Yesus, oh Tuhan. Selamanya Kau tetap Tuhan, Kau tetap Allah. Selamanya Kau tetap Allah, oh hanya segala. Tiada yang seperti Engkau Yesus. sembah Kau Yesus. Biarlah banyak syandara Sembah Kau hadir di tengah kami pagi ini. kami mengucap syukur. Hadirat-Mu, Hadirat-Mu, kasih-Mu dicurahkan, oh kasih-Mu memenuhi kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu sesungguhnya ke setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ya Ralabaya Shandara Bataka. Oh Ya Ralamaya Shandara Bakaya Sikiara Labatakara Labaya Shandara. Ya Ralabaya Shandara Bakaya Si Ralabatakaya Shandara.
Biarlah kerinduan kami hanya hadirat-Mu Ya, yang dinyatakan atas kami pagi ini Tuhan. Kami rindu setiap kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Saat kami memuji, menyembah Engkau Tuhan. Saat kami mendengarkan firman-Mu, berbicaralah bagi kami. ya. Biarlah hadirat-Mu penuhi setiap kami umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Jangan Kau lewatkan satu demi satu, Kau lawat Tuhan secara pribadi. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh ralabaya syakara ralabaya ralabaya ralabaya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya hadirat-Mu sekali lagi dinyatakan di tengah-tengah Amin. kami. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Damai sejahtera-Mu, buat sukacita-Mu pagi hari ini yang kami boleh alami. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Hamba-Mu boleh menyampaikan renungan firman Tuhan bukan dengan kemampuan dan pikiran kekuatan manusia, tapi biarlah pengurapan Tuhan, kasih-Mu yang memampukan hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang Kau taruh dalam isi hati hamba-Mu Tuhan. Biarlah segala yang baik itu kami boleh dengar, kami boleh renungkan dan kami boleh lakukan. Apa yang menjadi bagian kami mau taat dengan sukacita karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau sambut firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara kasih Tuhan. Saya mohon izin buka masker. Shalom, selamat pagi Bapak Saudara kasih Tuhan. Lambaikan tangan tinggi-tinggi yang bersukacita hari ini. Puji Tuhan, boleh tengok kiri kanan. Enggak kelihatan senyumnya, tapi kasih matanya yang cerah ya, berbinar-binar bahwa kita bersukacita hari ini. Amin. Kasih tengok kiri kanan. Boleh sambil lambaikan tangan ya. Jangan ke saya, ke kiri kanannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di layar depan, kasih Kristus menggerakkan persaudaraan yang diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-22. Nah, Bapak Saudara, tema ini kasih Kristus menggerakkan persaudaraan menjadi tema Natal tahun 2021. Ya, ini juga menjadi tema Natal secara nasional, Bapak Saudara ya. Kalau dalam tema Natal nasionalnya berbunyi demikian, cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Ya, nah kenapa ini menjadi tema nasional? Saya percaya bahwa kasih yang Tuhan berikan itu bukan hanya diberikan kepada saya, Bapak Ibu semua saudara yang ada di sini, khusus untuk orang Kristen saja. Tidak. Saya yakin percaya bahwa kasih Kristus ini yang Tuhan nyatakan itu juga menjadi bagian orang-orang yang non-Kristen. Ya, kalau bicara tentang agama, ada agama Islam, Buddha, Konghucu, dan lain-lain, Bapak Saudara. Amin. Beberapa waktu yang lalu, kami membuat sebuah quote, ya. Kalau Bapak Ibu Saudara tergabung dalam grup WA keluarga GBI Ebenezer, ya, di situ dicatat begini. Bahwa kasih itu bukan sekedar apa? Kata-kata. Tuhan Yesus lahir, barulah kasih itu menjadi apa? Nyata. Nah, saya bacakan dalam Yohanes 3 ayat 16, ini ayat yang pasti selalu kita sering dengar ya, di setiap bulan Desember ya, menjelang perayaan Natal atau apapun ya. Nah, sepanjang bulan Desember itu gereja-gereja berbagai aliran ya, sinode, denominasi itu merayakan Natal. Dalam Yohanes 3 ayat 16 berbunyi demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 ini, firman Tuhan mencatat ini menjadi sebuah bukti nyata, ya, betapa besar kasih Bapa, kasih Allah kepada setiap kita. Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk menjadi juru selamat setiap kita, sehingga kita memperoleh apa? Keselamatan itu. Kita memperoleh hidup yang kekal. Banyak cara, yang tadi adalah bentuk pernyataan kasih Tuhan yang begitu luar biasa, yang tidak mungkin bisa kita balas. Betul nggak? Nah, Tuhan juga mau setiap kita sebagai orang-orang Kristen yang sudah menerima kasih daripada Tuhan, kasih daripada Bapa, kita dipakai juga untuk apa? Menyalurkan, menyatakan kasih itu kepada sesama kita. Amin. Nah, Bapak Saudara, Gereja Bethel Indonesia, ya, di mana kita boleh bernaung di dalamnya, Sinode Gereja Bethel Indonesia, ya, dalam beberapa sejak lalu, ya, tetapi dalam beberapa khususnya dalam mulai bulan-bulan terakhir sebelum menjelang bulan Desember, ya, dari pusat itu menghimbau untuk seluruh jemaat Tuhan, gereja-gereja Tuhan khususnya untuk apa? Menyatakan kasih Tuhan, ya. Dalam hal ini kemarin waktu kami para hamba Tuhan mengikuti apa pertemuan para hamba Tuhan, ya. Ya, tidak hanya se-Indonesia, ya, bahkan ikut Natal sedunia, karena gereja kita, Gereja Bethel Indonesia tidak hanya ada di Indonesia, tapi banyak di belahan-belahan dunia yang lain gitu, ya. Maksudnya bukan tanda kutip dunia lain, ya, dunia roh, bukan gitu. Maksudnya di 5 benua, di luar negeri juga banyak, ya, gereja-gereja GBI, ya. Jadi mencanangkan selama beberapa bulan terakhir menjelang bulan Desember ini, kita banyak menyalurkan bantuan, ya, kepada sesama kita, ya. Ada, kita melihat dalam minggu, ya, bulan-bulan terakhir, minggu-minggu terakhir, bulan-bulan terakhir ini banyak terjadi apa? Bencana alam, ya. Nah, Gereja Bethel Indonesia kita menyalurkan, ya, menyatakan, ya, berperan serta untuk menyatakan apa? Kasih kita gitu kepada sesama kita dengan bentuk bantuan kepada yang kesusahan, ya, yang membutuh bantuan, ya, dalam bencana alam yang kita lihat dalam Semeru, ya, terjadi gunung berapi Semeru. Nah, data mencatat Bapak Saudara, kalau bantuan itu diberikan secara individu, ya, mungkin ada kepada yayasan dan lain-lain, itu data mencatat bahwa sudah mencapai jutaan individu, ya, pribadi-pribadi yang mendapat bantuan dari gereja di mana kita bernaung, Gereja Bethel Indonesia. Amin, Bapak Saudara, kita dipakai untuk jadi berkat. Nah, doa saya, kita berdoa tentunya sama-sama bahwa doa bahwa gereja kita, ya, Sinode gereja kita, Gereja Bethel Indonesia, itu terus, karena kita terhisap di dalamnya, kita berada di dalam, kita terus boleh menjadi berkat bagi sesama. Yang ngerti dan mau katakan amin. Semangat nggak nih? Kayaknya letih lesu. Semangat untuk jadi berkat? Amin. Nah, mari kita lihat, ya. Nah, hari ini saya ingin sharing dengan firman Tuhan tentang, ya, yang terdapat dalam ayat tadi, tentang kasih persaudaraan, brotherly love. Kita lihat, ya, ayatnya. Kita baca sama-sama. Dalam 1 Petrus 1 ayat 22. 3, 2, 1. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Amin. Nah, Bapak Saudara, Alkitab mencatat pada satu kali ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya sedang berkumpul, datanglah seorang ahli Taurat, ya, ahli Taurat. Kalau di depannya ahli berarti betul-betul dia sangat menguasai yang namanya Taurat Tuhan, ya. Bahasa yang sering dipakai adalah apa? Ngelotok ring gitu. Hafal luar kepala gitu. Di luar kepala gitu. Ahli Taurat ini bertanya kepada Tuhan Yesus,
Tentunya dia bertanya kepada Tuhan Yesus bukan untuk mendapatkan apa? Jawaban. Tetapi ahli Taurat ini bertanya kepada Tuhan Yesus untuk apa? Untuk menguji, untuk mencobai Tuhan Yesus. Dia bertanya gini, Rabi, artinya guru. Dari seluruh hukum Taurat yang ada, ya 10 hukum Taurat itu. Yang manakah yang paling penting dan paling terutama? Terus Tuhan Yesus menjawab demikian. Itu ada di belakang. Itu menjadi visi gereja yang Tuhan berikan di tempat kita. Tuhan Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Itu yang pertama. Tapi yang tidak kalah penting dari itu, yang selanjutnya adalah Tuhan Yesus melanjutkan. Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Dari seluruh hukum Taurat yang ada, ya, yang hukum Taurat yang besar itu 10 itu ya. Tetapi sebetulnya ada banyak ya, apa ya bahasa ini, peritilan-peritilan gitu loh ya. Banyak gitu. Dari sekian seluruh hukum Taurat yang ada, Tuhan Yesus bilang, disimpulkan ya, hanya 2 itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dan yang kedua yang tidak kalah penting adalah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Artinya begini, saya mencatat merenungkan. Kalau ada orang yang berkata bahwa dia mengasihi Tuhan, ya mungkin dia saya berhasil mengasihi Tuhan dengan segenap hati saya, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa saya, mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan saya. Firman Tuhan lain mencatat dengan segenap akal budi. Tetapi jika tidak mengasihi sesamanya, sesama manusia, artinya apa Bapak Saudara? Kita gagal melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, yang tidak kalah penting daripada hukum yang terutama tadi, ya, yaitu mengasihi Tuhan yang pertama. Kedua adalah juga mengasihi sesama kita sebagai anak-anak Tuhan. Orang lain juga, bukan hanya anak-anak yang di sini, tapi sesama kita yang seperti saya sampaikan di depan ya. Ada orang-orang yang mungkin, bukan mungkin, berbeda iman dengan kita, ya kan? Nah, Tuhan tidak bicara hanya mengasihi saudara-saudara seiman, tetapi juga kalau kita lihat dari Yohanes tadi 3 ayat 16 itu berkata, Tuhan karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, artinya itu berbicara kepada seluruh orang, semua orang, bukan hanya orang Kristen. Kristen baru disebut pada zamannya Tuhan Yesus, waktu di perjanjian lama tidak. Artinya kasih Tuhan itu kepada semua manusia. Tidak peduli gitu ya latar belakangnya. Entahkah dari suku apa, ras apa, bangsa apa. Tuhan Yesus mengasihi seluruh umat manusia. Amin. Nah Bapak Saudara, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ahli Taurat ini datang untuk mencobai Tuhan Yesus. Menguji Tuhan Yesus. Dalam Alkitab, itu mencatat ada banyak golongan-golongan ya. Ada banyak golongan-golongan atau kelompok-kelompok. Alkitab mencatat selain ahli Taurat, ada orang Farisi, ada apalagi orang Saduki. Jadi gini, ada kelompok-kelompok yang pada waktu itu di masa Yesus dan murid-muridnya, mereka hidup kira-kira 2000 tahun yang lalu. Ya. Itu kelompok-kelompok ini, kenapa menjadi sebuah kelompok-kelompok atau golongan-golongan? Karena apa Bapak Saudara? Karena tidak hidup rukun. Jadi saya memperhatikan, merenungkan, keadaan sekarang itu sebetulnya nggak jauh berbeda daripada apa yang dialami oleh di zaman Tuhan Yesus. Mereka merasa satu kelompok ini, ahli Taurat atau orang Saduki Farisi ini merasa dirinya paling benar, ajarannya paling benar. Yang lain salah semua. Sehingga apa terjadi? Perselisihan, perseteruan, ribut, saling berkata kasar. Hari-hari ini kalau kita perhatikan, sama sebetulnya. Saya tidak menyebut semua ya.
ada beberapa banyak para pemimpin rohani, maaf saya katakan di sini, tanda kutip, bahkan pemimpin Kristen itu saling apa? Menjatuhkan, saling memfitnah bahkan untuk menjatuhkan hamba Tuhan lain. Terjadi apa? Merasa dirinya paling benar, saya paling benar. Pimpinan agama, Bapak Saudara, saling menyalahkan. Itu terjadi. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat dalam berita, YouTube itu betul-betul sebuah sarana yang terbuka untuk orang bisa mengekspresikan dirinya. Ya, kita juga lihat mau dengar khotbah YouTube buka, mau apa saja ada di YouTube. Dan salah satunya yang seperti saya katakan, sangat disayangkan ada beberapa pemimpin-pemimpin, khususnya saya menggarisbawahi pemimpin-pemimpin rohani dalam lingkup anak Tuhan. Ya, saling mencederai, saling melukai. Nah, mengapa pesan kasih persaudaraan ini itu menjadi pesan yang sangat penting? Saya bersyukur gitu ya. Ternyata isi hati Tuhan itu ya ini karena menjadi sebuah tema nasional gitu. Jadi ini memang betul-betul bahwa di penghujung tahun 2021 ini Tuhan mengingatkan akan hal ini menjadi sebuah pesan yang penting bagi setiap kita. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Dalam Kejadian 4 ayat 9, firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel, adikmu itu?" Jawabnya. Kain jawab dengan ketus berani ya sama Tuhan. Jawabnya apa Bapak Saudara? "Aku tidak tahu." Itu tanda seru loh, enggak tahu Tuhan. Aku tidak tahu. Mungkin bahasa saya begitu. Apakah aku penjaga adikku sambil mungkin melengos gitu tinggalin Tuhan. Kita tahu bahwa Adam dan Hawa pertama memiliki 2 anak ini. Kain dan Habel ya. Saya singkat ceritanya ya, sederhanakan. Mereka memiliki pekerjaan masing-masing ya. Kain ya mungkin bahasanya berkebun gitu ya. Nah, si Habel ini beternak. Nah, sekali waktu ketika semuanya sudah pada waktunya, mereka keduanya mempersembahkan, Kain mempersembahkan hasil daripada tanahnya, kebunnya gitu ya. Yang dia kerjakan, dia persembahkan kepada Tuhan. Habel juga mempersembahkan korban dari ternaknya yang pertama ya, yang sulung kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Alkitab mencatat Tuhan Tuhan itu mengindahkan persembahan Habel. Tapi yang Kain, Alkitab mencatat tidak diindahkannya. Apa yang terjadi? Kain jadi apa? Marah. Jadi jengkel, muram mukanya. Yang tadinya kayak semangka langsung jadi kayak pepaya Bangkok melonjong. Cemberut gitu loh. Tuhan terus ngomong sama Kain. "Hei," bahasanya, "hati-hati ya. Kalau kamu tidak berbuat baik, jangan muram gitu loh. Jangan muram. Tetap harus," Tuhan bilang gini, "kamu harus tetap harus kuasai dirimu, jaga hatimu, jangan marah. Kalau kamu terus dikuasai oleh marah, dosa sudah mengintip." Tuhan bilang begitu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Habel? Apa yang dilakukan oleh Kain? Dia ajak adiknya ke sebuah padang. Ketika sampai di sana, apa yang dilakukan oleh Kain? Dia pukul adiknya, adik kandungnya sendiri, Bapak Saudara. Dipukul, nggak cuma dipukul. Alkitab mencatat dibunuh. Bapak Ibu sudah bayangkan seorang kakak membunuh adik. Sehingga itu menjadi sebuah tindakan yang begitu jahat. Sampai firman Tuhan mencatat darah Habel itu berteriak kepada Tuhan. Terus Tuhan tanya ini kepada Kain. Begitu keji, begitu jahatnya perbuatan Kain kepada adiknya, adik kandungnya sendiri, Bapak Saudara. Perbuatan daripada Kain ini mencederai, melukai kasih persaudaraan di antara mereka. Sehingga ketika Kain melakukan itu, Tuhan bilang sama Kain, "Tanah dimanapun kamu berpijak, di mana kamu mengusahakannya, ya, itu tidak akan jadi berkat buat dia. Dia berusaha dengan gigih, ya, yang mungkin mencangkul pada waktu itu. Kalau sekarang ada alat modern kan,
cangkul dengan berpeluh, berkeringat, capek gitu, dia tabur. Tapi Alkitab pencatatnya tidak mencukupkan dia. Bahkan firman Tuhan mencatat dia menjadi seorang pelarian, pengembara, ya. Hidupnya dalam ancaman. Apa yang saya catat dapat kita belajar dari hal ini? Hidup Kain itu menjadi apa? Menderita sepanjang hidupnya. Padahal di pasal kedua Kejadian, firman Tuhan, waktu Tuhan menciptakan alam semesta ya, berhenti pada hari ketujuh. Pada waktu itu dikatakan belum tumbuh tunas-tunas tumbuh-tumbuhan. Tapi pada waktu itu setelah selesai Tuhan beristirahat, kemudian ada embun yang dari bumi itu naik ke atas. Kemudian barulah turun hujan. Tanah subur diberkati. Pasal 2 Kejadian, Tuhan memberkati semua apa yang ditabur itu dituai dengan luar. Tetapi ketika dalam kisah ini Kain membunuh adiknya Habel, tanah yang dia pijak itu tidak apa? Menjadi berkat bagi dia. Ini menjadi pelajaran bagi setiap kita. Kalau kita tidak menjaga kasih persaudaraan di antara kita, ya di tengah-tengah keluarga, persahabatan, pelayanan di pekerjaan, apa yang terjadi? Hidup kita akan menderita seperti Kain. Kemana-mana hidup kita sangat mengalami kesulitan. Ini adalah dosa yang pertama yang manusia lakukan setelah keluar dari apa? Taman Eden. Pertama dosa yang dilakukan. Artinya ini menjadi sebuah pesan penting untuk setiap kita, betapa pentingnya kita menjaga apa? Kasih persaudaraan ini. Amin. Next. Sini sebentar ya. Oh. Nah ini Pak Saudara, Alkitab mencatat, menubuatkan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, dalam Matius 24 itu ada 9 guncangan yang terjadi di muka bumi ini, ya. Yang terjadi. Kemudian dalam 2 Timotius pasal 3 itu juga dikatakan akan datang masa yang sukar. Ya, dikatakan manusia akan apa? Mencintai dirinya sendiri. Enggak mengasihi orang lain. Banyak, ya. Terus apalagi menjadi hamba uang. Ya, dikatakan anak-anak berontak kepada orang tua. Tidak peduli orang lain, ya. Menjadi hamba uang. Nah, dalam bahasa aslinya masa yang sukar itu dicatat yaitu kalepos ya, yang berarti masa yang jahat atau dangerous, bahaya, masa yang berbahaya. Nah, kita lihat bahwa bukan hari-hari ini sih, dalam 2 tahun kali ya, sebentar ya. Oh ini. Terbalik. Ini ya yang tadi saya catat. Dalam beberapa, ini 2 tahun ini, seperti itu saya nggak perlu cerita banyak Bapak Saudara ya. Bagaimana kita seluruh dunia gitu loh. Tidak hanya negara kita, itu terguncang dengan yang namanya COVID-19. Udah bosen dengarnya ya. Saya juga bosen dengar itu. Tapi perhatikan Bapak Saudara, negara-negara superpower ya, negara Amerika, Cina, negara-negara Eropa, itu negara-negara super luar biasa. Dari sistem pertahanannya, senjatanya, terus ekonominya juga semuanya negara maju, bukan lagi negara berkembang. Tapi ketika COVID-19 ini datang menyerbu, berapa banyak tercatat kematian. Enggak cuma ribuan, puluhan ribu, tapi seluruh dunia jutaan. Enggak berdaya. Bapak Saudara, ketika COVID ini datang menyerang. Nah, tapi bersyukur Alkitab mencatat dalam ini. Nah, ada sebuah nubuatan firman Tuhan di dalam Wahyu
pasal 3 ayat 7, ayat 10 dan 3, pasal 3 ayat 7, 10 sampai 11 ini nubuatan Tuhan tentang akhir zaman. Ya. Dicatat, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud, apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Karena engkau telah menuruti firmanku, untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ayat yang 11, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Nah Bapak Saudara, nubuatan Tuhan melalui Rasul Yohanes di Pulau Patmos ini dalam kitab Wahyu mencatat ada 7 ya. 7 gereja, 7 jemaat dari jemaat Tuhan. Nah Bapak Saudara lihat, perhatikan di ayat ke-7. Ya. Di situ ditulis jemaat di mana Bapak Saudara? Philadelphia. Apa sih artinya Philadelphia? Ini artinya kasih persaudaraan, ya. Kasih persaudaraan. Nah kalau nanti ya, saya belum, tapi Bapak Saudara mungkin sudah ada ya, pergi ke Turki gitu ya, sejarah sih mencatat gitu loh. Di Asia kecil, jadi sekarang di Turki, itu 7 gereja itu sekarang hanya tinggal puing-puing, reruntuhan saja. Tetapi hanya satu saja yang masih berdiri, yaitu gereja apa? Gereja Philadelphia ini. Gereja ini, nah bicara tentang kota juga ya, kota ini, kota Philadelphia, gereja Tuhan, gereja di Philadelphia. Ini didirikan oleh siapa? Nah, saya mencatat didirikan oleh Raja Attalus kedua ya, pada masa itu. Kenapa dia mendirikan gereja ini? Sebagai bentuk menjadi sebuah peringatan, bentuk rasa kasihnya dia, sayangnya dia kepada siapa? Kepada Eumenes. Siapa sih Eumenes ini? Eumenes ini adalah adik kandung daripada Raja Attalus ini. Bukan kebetulan Bapak Saudara ya. Kalau kita melihat sejarah, kemudian kita hubungkan, kita coba tangkap firman Tuhan. Dari ke-7 gereja ini, ternyata hanya satu gereja yang berdiri, yaitu gereja Philadelphia. Philadelphia itu artinya apa? Kasih persaudaraan. Kita baca ya. Coba lagi. Sekali lagi kita baca. Di ayat yang ke-10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Nah saya gini Bapak Saudara, apa sih yang harus kita lakukan? Alkitab firman Tuhan dalam Wahyu ini mencatat. Tadi di depan saya sudah katakan, ya di hari-hari akhir menjelang kedatangan Tuhan, saya mundur sedikit. Setiap kali kita Natal, ya merayakan Natal, entah ibadah perayaan, itu mengingatkan kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus, betul? Kelahiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu sebagai bayi yang kecil. Tetapi hari-hari ini kita tidak menantikan Yesus sebagai bayi kecil. Kita sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali Bapak Saudara. Sebagai raja di atas segala raja yang akan menjemput kita. Nah di masa-masa firman Tuhan tadi mencatat ada banyak goncangan-goncangan. Ini menjadi petunjuk buat kita di akhir zaman ini. Bagaimana supaya kita bisa siap untuk menantikan kedatangan Tuhan. Di ayat 10 dikatakan, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau. Tuhan akan apa dikatakan? Melindungi setiap kita ya, dari hari pencobaan yang akan datang. Bicara tentang guncangan-guncangan yang akan terus terjadi di masa-masa kita menantikan kedatangan Tuhan. Ya. Seluruh dunia
ya, pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencapai mereka yang diam di bumi. Tuhan katakan, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu. Apa yang harus kita lakukan? Itu menantikan Tuhan, peganglah apa yang ada pada kita. Saya sungguh yakin dan percaya bahwa supaya kita terluput dari guncangan-guncangan. Guncangan boleh datang, gitu. Tetapi Tuhan dikatakan akan melindungi setiap kita dari goncangan-goncangan yang ada. Waktu apa, Bapak Saudara? Saya percaya ayat ini bicara tentang apa? Philadelphia. Waktu kita semua sebagai anak Tuhan menjaga kasih persaudaraan. Amin. Menjaga kasih persaudaraan itu. Amin. Waktu goncangan datang, saya yakin percaya Tuhan akan meluputkan kita kalau kita menjaga terus memelihara kasih persaudaraan, kasih Tuhan yang ada di dalam diri kita. Pasti Tuhan akan pelihara saya, pelihara Bapak Ibu semua yang ada di sebelah kiri saya, regu A, regu B. Kalau saya ingat zaman Pak Presiden Soeharto ada kelompok pencapir gitu ya. Lalu teka-teki, ada teka-teki anak-anak. Regu A dari SD Cabe mana Jawa Tengah, regu C dari SD Tomat gitu. Jadi saya percaya di akhir zaman kalau kita tetap terus mempertahankan kasih persaudaraan di antara kita terhadap sesama kita, maka Tuhan akan meluputkan, melindungi setiap kita. Melindungi Bapak yang sebelah kiri, regu A, regu B, regu C, apa lagi nih? Habis C, D, regu, F, G. Tuhan akan pelihara, Tuhan akan jaga setiap kita. Amin. Kita nyanyi dulu C. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih dulu, mengasihi lebih dulu. Biarlah kasih-Mu hari ini kembali Tuhan dinyatakan bagi setiap kami, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Maukah Bapak Saudara kita mengasihi lebih sungguh kepada Tuhan yang pertama, mengasihi sesama kita lebih sungguh lagi. Mau Bapak Saudara yang mau angkat tangan? Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Sebab Engkau sudah mengasihi kami terlebih dulu Tuhan. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu.
mengasihi lebih sungguh. Sekali lagi katakan mengasihi, lebih sungguh. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan. Doa hamba-Mu Tuhan, biarlah pagi ini setiap kami boleh mengasihi Engkau lebih sungguh, lebih lagi. Dan kami juga boleh mengasihi sesama kami Tuhan, sebagaimana Engkau mengasihi. Terus limpahkan kasih-Mu di dalam hati setiap kami. Biarlah kami boleh melakukan firman Tuhan. Kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, mengasihi Engkau dengan segenap jiwa kami, mengasihi Engkau dengan segenap kekuatan kami, dan kami juga mau mengasihi sesama kami sebagaimana kami mengasihi diri kami sendiri. Berkati umat-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Lanjut Bapak Saudara, kita akan melihat dalam firman Tuhan. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 1-5 saya bacakan buat kita semua. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang yang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kota Efesus adalah sebuah kota yang besar ya. Bahkan juga dalam firman Tuhan, ini adalah sebuah nubuatan. Dalam Wahyu ada 7 jemaat ya. Tuhan mengingatkan jemaat melalui malaikat Tuhan ya, bagaimana kondisi daripada ketujuh jemaat. Yang tadi kita melihat jemaat Tuhan yang pertama yang ada di Philadelphia, yang kemudian selanjutnya adalah jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Efesus ini adalah kota yang sangat besar ya, berkembang luar biasa menjadi kota perdagangan, betul-betul pesat. Dan kekristenan juga itu berkembang luar biasa, pesat di kota ini. Ketika Rasul Paulus masuk ke kota ini, ya, dia masuk di Alkitab mencatat masuk sampai kedalaman pelosok-pelosok daripada kota Efesus ini. Kekristenan bertumbuh ya di Asia kecil ya, dari Efesus ini gitu loh. Terus berkembang ke jemaat-jemaat yang lain, ke daerah-daerah yang lain, tempat-tempat yang lain. Lewat pelayanan Efesus dan jemaat Tuhan yang ada di Efesus ini berperan serta sangat untuk apa? Memperluas jemaat Tuhan yang ada, sehingga dikatakan seluruh ya Asia kecil itu menjadi banyak jiwa dimenangkan. Lewat pelayanan Rasul Paulus juga kontribusi atau peran serta daripada jemaat Efesus ini. Nah, Alkitab mencatat kota Efesus ini masyarakatnya adalah masyarakat yang menyembah Dewi Artemis. Jadi banyak dibuat patung-patung berhala untuk menyembah Dewi Artemis. Masyarakatnya menyembah ya dewa ya, yang paling dikagumi, yang paling disembah ya adalah Dewi Artemis. Ketika Paulus masuk ke kota Efesus ya, Alkitab mencatat dia banyak mengadakan mujizat. Ya, banyak melakukan perkara-perkara yang dahsyat, bahkan kalau tidak salah sapu tangannya ya, nanti bisa cek kalau saya salah, mohon maafkan, nanti bisa dicek Bapak Saudara ya. Dalam Kisah Para Rasul, ketika Rasul Paulus pelayan ke Efesus, sapu tangannya saja itu bisa menyembuhkan orang, bukan sapu tangannya tanda kutip. Karena hadirat Tuhan dalam hidup Paulus, sehingga apapun yang disentuh oleh dia itu
ada kuasa Tuhan, bisa menyembuhkan. Sama kalau kita kita perhatikan ya, waktu Roh Kudus turun atas Rasul Petrus. Wah, Petrus itu lewat jalan bayangannya, ada orang kumpul gitu. Kena bayangannya orang sakit sembuh. Dahsyat luar biasa. Paulus melayani di kota Efesus dengan luar biasa. Sehingga apa? Seluruh masyarakat ya, sebagian besar dikatakan masyarakat yang ada di kota Efesus itu tidak lagi menyembah Dewi Artemis berhala. Semua beralih, banyak orang dimenangkan. Sehingga ya ada salah satu pengusaha gitu ya. Itu ngumpulin gitu ya, ngumpulin pegawai-pegawainya. Ini bahaya ini. Rasul Paulus ini bahaya. Dengan kehadirannya dia, ini mengancam usaha kita. Mereka kan buat kuil-kuil untuk Dewi Artemis. Kalau nggak ada yang pesan lagi, terancam perusahaannya gitu. Dan itu juga berpengaruh kepada kalian gitu bahasanya, pegawai-pegawainya. Wah, jadi mereka marah. Mereka bikin demo gitu ya. Kalau sekarang kayak demo. Terbalik yang gini. Kira-kira bikin demo gitu loh karena kehadiran Paulus ini. Jadi singkat cerita di tengah-tengah pertumbuhan kegerakan Kristen itu juga timbul sebuah aniaya yang besar terhadap orang Kristen. Sampai-sampai Paulus akhirnya singkat cerita dia dicari, ditangkap. Kemudian dipenjarakan. Ya ada beberapa yang bilang dia dipenjarakan di Efesus. Tetapi firman Tuhan juga mencatat dipenjarakan di Roma gitu. Tapi pada intinya karena kemarahan orang-orang ini mereka berusaha menghasut orang banyak untuk menangkap Paulus sehingga Paulus masuk penjara. Di tengah-tengah perkembangan firman Tuhan yang luar biasa, orang banyak dimenangkan. Tapi penderitaan juga dialami oleh jemaat Tuhan di Efesus. Nah, apa Bapak Saudara yang ingin saya sampaikan kepada setiap kita? Tadi kita baca di firman Tuhan kan. Yang di ayat ke-2, Wahyu 2 ayat 2 berbunyi, aku tahu segala pekerjaanmu baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang yang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Jemaat Tuhan yang ada di Efesus ini adalah jemaat yang apa? Giat, rajin, tekun, sabar, menderita sekalipun apa? Dalam keadaan kesulitan, ya, dalam penderitaan dan aniaya. Kalau saya refleksikan dalam kehidupan kita, ya, dalam kehidupan kita, siapa di antara Bapak Saudara hari ini sampai hari ini yang tidak pernah merasa, maksudnya dalam kehidupannya ya aman, bahagia, nggak pernah istilahnya kalau orang apa nelongso kali gitu ya, menderita, kesulitan dalam segala hal, mungkin dalam keuangan, ngalami pergumulan dalam sakit, mungkin difitnah orang, ngalami penderitaan. Ada nggak yang sampai hari ini nggak pernah ada ngalami itu? Berarti tebakan saya tidak salah. Setiap kita pernah ngalami apa? Kesulitan, kesukaran, penderitaan. Betul nggak? Dan terkadang penderitaan, aniaya itu membuat apa? Hati kita itu jadi apa? Terluka. Betul apa betul? Hati ya yang terluka ya. Adanya ketidakadilan membuat kita jadi marah, ya, jadi gusar. Bahkan akhirnya membuat apa? Tanpa sadar kita kehilangan kasih. Bener nggak? Coba kita cek mundur ke belakang. Dalam kehidupan kita di rumah tangga, di pekerjaan, bahkan di pelayanan nih. Masih ada nggak kasih kepada Tuhan yang pertama, kedua adalah kasih sama saudara. Apakah dengan kesibukan-kesibukan, persiapan-persiapan, fokus pada hal-hal yang kelihatan. Pekerjaan-pekerjaan yang melelahkan, kita fokus hari-hari. Itu akhirnya tanpa sadar kita kehilangan kasih persaudaraan itu.
kalau itu sampai hilang, firman Tuhan bilang, Tuhan itu mencela. Dengan keras Tuhan berkata, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu. Dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jika engkau tidak bertobat. Enggak cukup, Bapak Saudara, ini udah hilang. Selama setahun, Tuhan tuntun kita untuk apa? Tahun 2021 adalah tahun iman. Dan kita ngalami betul tahun ini banyak pergumulan yang kita lalui. Banyak mungkin ujian, cobaan dalam rumah tangga. Tetapi bersyukur kalau kita semua ada hari ini sampai hari ini, ada di tempat ini. Karena iman percaya kita kepada Tuhan. Betul. Tapi ternyata nggak cuma cukup iman saja, mengasihi Tuhan saja. Tapi kalau kita tidak mengasihi sesama kita, ya, artinya kita gagal melakukan firman Tuhan. Saya tutup dengan pertanyaan ini. Mau nggak hari ini sekali lagi kita buka hati kita bagi kasih Tuhan dicurahkan dalam hati kita? Amin. Sehingga kita bisa mengasihi Tuhan, mengasihi saudara-saudara kita, tidak hanya di tempat ini, tetapi saudara-saudara sesama kita di luar, lebih sungguh. Mari ambil waktu sejenak. Kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita akan melanjutkan ke acara selanjutnya. Kami bersyukur firman-Mu telah berbicara bagi kami pagi hari ini. Kami tidak mau menjadi seperti jemaat Tuhan yang ada di Efesus Tuhan. Kami tidak mau mengeraskan hati kami, tapi kami membuka hati kami, jiwa kami, bagi kasih-Mu terus mengalir memenuhi hidup kami. Tengah-tengah pelayanan yang ada di tengah-tengah keluarga, kesibukan pekerjaan atau apapun Tuhan. Biarlah kami boleh terus menjaga kasih kami kepadamu Tuhan. Menjaga kasih kami kepada sesama kami. Baik rekan sepelayanan Tuhan, rekan dalam pekerjaan maupun orang yang di luar berbeda iman dengan kami. Mampukan kami untuk mengasihi sebagaimana Engkau mengasihi Tuhan. Terima kasih. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Yang wanita saja naikkan pujian ini. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih pasti memaafkan. Terus limpahi hidup kami dengan kasih-Mu Tuhan Yesus. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Mari ganti yang pria nyanyikan pujian ini. Kasih
pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu bersama-sama sambil bangkit berdiri katakan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari sembah Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu. Sekali lagi dengan sungguh dan segenap hati katakan, ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Ajarilah dengan lembut katakan, ajarilah kami sekali lagi Tuhan, saling mengampuni di tengah-tengah keluarga, mengasihi keluarga kami, mengasihi teman-teman dalam pekerjaan kami, mengasihi sesama kami. Sekali lagi dengan lembut dan sungguh nyanyikan pujian ini. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada. Sekali lagi katakan, ajarilah kami untuk saling mengasihi. Mari lepaskan berkat. Kasih kepada kiri kanan kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang ada di samping, kepada saudara-saudara kita. Lepaskan berkat dengan iman dalam doa bagi tetangga-tetangga kita, bagi masyarakat di mana kita tinggal. Mari sekali lagi katakan, ajarilah kami Tuhan saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu kudus tiada. Ajarilah, inilah doa komitmen kami Tuhan, untuk kami boleh terus mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Kasih-Mu, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Oh, kasih
pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. Biarlah pagi hari ini sekali lagi Tuhan Engkau memenuhkan kami dengan kasih-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh mengasihi Engkau lebih sungguh lagi. Kami boleh mengasihi sesama kami lebih sungguh lagi. Kami boleh mengasihi suami kami, mengasihi istri, Tuhan mengasihi anak-anak dengan lebih sungguh. Mengasihi saudara-saudara kami dalam Kristus, bahkan mengasihi sesama kami dengan sungguh-sungguh Tuhan. Hari-hari ini nyatakanlah kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dan kami mau menyatakan kepada sesama kami Tuhan. Terima kasih. Kami terima kasih-Mu yang berlimpah-limpah itu dicurahkan ke dalam hidup kami, ke dalam hati kami. Kami mau terus jaga kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau lepaskan kasih-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih buat berkat firman-Mu hari ini. Kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang sudah terima berkat firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara kasih Tuhan. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His word. Oh, thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Untuk penyalaan lilin Natal, dengan kasih kami persilahkan kepada Bapak Pendeta Muda Denny Wijaya beserta istri untuk dapat maju ke depan menyalakan lilin. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Pendeta Muda Lydia Lo
untuk dapat maju ke depan. Selanjutnya dengan kasih kami persilahkan Bapak Pendeta Muda Nathanael Kristanto beserta istri untuk dapat maju ke depan. Untuk penyalaan lilin selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Tony Titus untuk dapat maju ke depan. Selanjutnya dengan kasih kami persilahkan kepada Bapak Filipus Andrianto beserta istri untuk dapat maju ke depan. Baik. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama nyalakan lilin yang ada di tangan kita masing-masing sambil kita menyanyikan lagu Malam Kudus. Kami persilahkan kepada hambanya. Mari Bapak Saudara, saya undang kita bangkit berdiri semua. Tolong ditampilkan teksnya. Malam kudus di langit boleh dibantu dengan singer Pak ya? On the soul valley tall, a thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angels' voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine, fall on your knees, oh hear the angels' voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night
Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini, di pagi hari ini kami masih bisa tetap beribadah, merayakan, mengingat akan kelahiran-Mu 2000 tahun yang lalu. Engkau lahir ke dunia, Engkau turun dari surga sebagai pernyataan kasih Bapa yang demikian besar bagi setiap kami. Engkau menebus setiap kami, Engkau menyelamatkan setiap kami Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih. Kami diselamatkan, kami memperoleh kehidupan kekal itu Tuhan. Setiap kami merayakan Natal, biarlah kami terus boleh mengingat akan anugerah kemurahan Bapa yang demikian besar atas hidup kami. Dan biarlah Tuhan di hari-hari ini Tuhan, di hari-hari akhir Tuhan menjelang kedatangan-Mu, kami boleh sungguh-sungguh mempersiapkan diri kami Tuhan untuk menantikan kedatangan-Mu. Biarlah kami boleh terus dipenuhi, dilimpahi dengan kasih daripada Bapa, sehingga Engkau datang kedua kali Tuhan, kami siap untuk menyambut Engkau. Engkau mendapati setiap kami tidak bercacat celah, karena kami hidup di dalam kasih Tuhan. Kami hidup takut akan Tuhan, kami hidup melakukan firman Tuhan. Ketika Engkau datang kedua kali, tidak seorang pun tertinggal Tuhan. Kami bersama-sama akan menyambut Engkau Tuhan, bersama-sama dengan orang-orang kudus, sama-sama saudara seiman. Kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih. Berkatilah keluarga demi keluarga hari-hari ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa setiap keluarga yang letih dan lesu mendapat kekuatan baru, yang suam-suam kuku ya Tuhan. Biarlah kasih Tuhan dilimpahkan, kemurahan Tuhan dilimpahkan. Yang butuh pertolongan Tuhan, kami tahu tangan-Mu tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kami. Kami hari-hari ini mengalami keletihan, bahkan mungkin kami mengalami sakit penyakit kelemahan tubuh. Kami tetap percaya akan janji firman Tuhan, bahwa oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau telah menyembuhkan setiap kami. Kami tetap percaya bahwa mukjizat-Mu hari ini masih tetap ada Tuhan. Kami mau terus perkatakan, keluarga kami diberkati Tuhan Yesus, pekerjaan kami diberkati Tuhan Yesus, anak-anak kami, suami istri diberkati di dalam nama Yesus. Gereja kami diberkati di dalam nama Yesus. Kota kami diberkati, bahkan bangsa kami diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Pakai hidup kami menjadi berkat ya Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih buat sukacita, kekuatan baru, damai sejahtera yang melimpah hari ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang terima berkat Tuhan, bersama-sama katakan amin. Silakan duduk, besar kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan tutup ibadah Natal kita pada pagi hari ini dengan penuh sukacita, damai sejahtera Natal menyertai kita senantiasa. Untuk pendoa syafaat dipersilakan Bapak Pendeta Muda Nathanael Kristanto mempersiapkan diri. Kita nyanyikan Terima Kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sabari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari
sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya, tepuk tangan bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami percaya bahwa setiap tahun kami memperingati Natal untuk kami menyadari bahwa Yesus beserta dengan kami. Immanuel, Tuhan yang menyertai kami, tidak sekalipun meninggalkan kami. Engkau terus menolong, menuntun, memimpin kami dalam setiap langkah-langkah kami. Sebab kami tahu bersama dengan Tuhan kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru, damai sejahtera, pertolongan yang dinyatakan pada waktunya, sehingga kami hidup dalam kebenaran dan sukacita yang lebih dari apa yang dapat kami pikirkan dan doakan. Itu sebabnya kami bersyukur setiap kami boleh menyatakan kasih persaudaraan, sebab kasih Tuhan sudah nyata di dalam hidup kami. Ketika hidup kami disertai Tuhan, maka kasih Tuhan memenuhi setiap kami, sehingga kami boleh saling mengasihi, mengampuni, menerima satu dengan yang lainnya. Bahkan dalam kehidupan keluarga kami boleh dipersatukan dalam kasih-Mu, kami dipulihkan, bahkan kami diberkati Tuhan. Terima kasih suami, istri, anak-anak, cucu, menantu, mertua, semua kami boleh melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kakek, nenek, kami boleh melihat bahwa sesungguhnya Tuhan hadir dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kasih-Mu melanda kehidupan keluarga juga, melanda kehidupan kota kami Salatiga. Bahkan bangsa kami boleh mengalami kasih Tuhan, sehingga pemerintah yang ada dari pusat sampai ke daerah diberkati. Amin. Untuk kami boleh menyatakan bersama-sama lewat Natal ini, kami boleh memberitakan kabar baik, bukan hanya sebatas kata-kata, tetapi kasih-Mu dinyatakan dalam perbuatan kami. Terima kasih, kami mengucap syukur. Sebab pada pagi hari ini kami boleh melihat kebaikan Tuhan, mengalami kasih-Nya Tuhan hari ini dan sampai selamanya. Amin. Apapun pergumulan kami, kesulitan, tantangan, masalah yang kami hadapi, kami tetap percaya penyertaan kami. Yes. Amin. Dalam nama Yesus. Terima kasih, kami telah dari tempat ini membawa sukacita, Ya, damai sejahtera, nama Yesus. pertolongan Tuhan Amin. nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih. Kami bersyukur dan bersukacita sebab kami tahu Immanuel, Tuhan bersama dengan kami. Amin. Haleluya. Kami sungguh bersyukur buat ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh diberkati dengan kehadiran-Mu. Sebentar kami akan undur diri dari tempat ini. Kiranya biarlah berkat Tuhan terus dinyatakan atas setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dari tempat ini saya selaku gembala beserta keluarga mengucapkan selamat Natal 2021 dan tahun baru 2022. Bapak Ibu Saudara bisa boleh keluar dari tempat ini dengan tertib. Sementara Bapak Ibu Saudara nanti boleh keluar, boleh bisa mengucapkan selamat Natal. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang masih ingin tetap di sini, dipersilakan. Nanti akan dipandu oleh pemimpin pujian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara dimohon untuk tetap duduk di tempat duduknya masing-masing. Nanti Asyir akan memandu Bapak Ibu Saudara untuk keluar perbagian. Dimulai dari Pak Wandi, Pak Didi, satu deretannya Opa Didi, Dino, ya. Feliz Navidad. Bapak Ibu yang mau berfoto bersama dengan Feliz keluarga, Navidad.
Kami akan bantu, multimedia akan bantu memfotokan dan akan di-share di MK masing-masing. Yang mau berfoto bersama dengan keluarga boleh tinggal dulu, tidak apa-apa. Yang mau saling mengucapkan salam, silakan boleh bangkit berdiri. Feliz Navidad, Prospero Anno y Felicidad. Untuk keluarga dari Mbak Nova. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Mari keluarga Bu Rina Sweet Home. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero Anno y Felicidad. Feliz Navidad. Keluarga MK Nathan. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero Anno y Felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero Anno y Felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero Anno y Felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan